Sidang perkara pidana nomor 234 B karena masih ada beberapa hal yang masih kami musyawarahkan dan masih perlu pertimbangan kami. Begitu penasihat hukum, ya, perlu kami sampaikan seperti itu, ya. Jadi persidangan akan dibuka lagi hari Senin tanggal 18 September 2023, ya. Saudara kembali ke tahanan untuk menuntut umum agar hadirkan terdakwa pada persidangan yang telah kita tentukan, dan penasihat hukum agar dampingi lagi terdakwa pada sidang yang telah kita tentukan, ya. Sidang selesai dan ditutup. Ada banyak bisa. Lalu Pak. Kita udah bahas di chat tentang persidangan bahwa kasusnya itu ditunda dulu sementara karena sebelum putusan itu ditunda sementara karena hakim butuh untuk musyawarah terlebih dahulu. Nah, di sini aku bakal jelasin tentang bagaimana acara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim untuk musyawarah dulu sebelum akhirnya menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Next. Nah, jadi setelah melalui berbagai proses persidangan oleh hakim tuh berpendapat bahwa pemeriksaan sidang itu udah selesai menurut pasal 182 ayat 1 KUHP. Nah, maka menurut pasal 182 ayat 2 KUHP yang berbunyi bahwa jika acara tersebut pada ayat 1 telah selesai, maka Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan Hakim Ketua Sidang karena jabatannya maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya. Nah, sesudah pemeriksaan dinyatakan tertutup dan tidak dibuka lagi, sebagaimana pasal yang tadi telah saya sebutkan di pasal 182 ayat 2 KUHP, maka dalam pasal 182 ayat 3 KUHP yang berbunyi bahwa sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan, dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruangan sidang. Lalu persidangan yang ditunda untuk musyawarah itu ada dua jenisnya. Yang pertama, penundaan sementara. Penundaan sementara itu misalnya setengah jam atau 1 jam tergantung pada lamanya waktu musyawarah yang dibutuhkan oleh hakim. Nah, musyawarah ini biasanya untuk perkara yang tidak begitu sulit. Lalu yang kedua ada penundaan beberapa hari. Nah, biasanya dalam praktek musyawarah itu dilakukan beberapa hari kemudian setelah proses penuntutan dan pembelaan selesai. Nah, penundaan putusan ini harus diberitahukan secara resmi kepada penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum di dalam persidangan. Next. Oke, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan dengan istilah sidang permusyawaratan, dan dalam praktik peradilan itu biasanya disebut dengan musyawarah hakim. Nah, next. Ya, lanjut. Apa sih musyawarah majelis hakim itu? Jadi musyawarah majelis hakim itu adalah acara terakhir sebelum majelis hakim mengambil suatu kesimpulan melalui perundingan atau tukar pendapat sebelum mengambil keputusan dan mengucapkan putusan tersebut terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya. Nah, musyawarah majelis hakim ini dilakukan dalam sidang yang tertutup karena dalam musyawarah itu masing-masing hakim yang ikut memeriksa persidangan itu akan mengemukakan pendapat hukumnya tentang perkara tersebut berdasarkan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, dalam sidang permusyawaratan setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Lalu, musyawarah majelis hakim itu dilakukan secara rahasia dengan arti tidak diketahui oleh yang bukan majelis hakim dalam proses memeriksa perkara sampai putusan itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Hal ini berdasarkan pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi bahwa putusan itu diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
Lalu, diadakannya musyawarah majelis hakim itu bertujuan untuk apa sih? Tujuannya untuk menyamakan persepsi atau pemahaman terhadap suatu perkara yang sedang diadili untuk mencapai kesepakatan tentang keputusan yang akan diambil atau dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya kepada terdakwa dalam perkara pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pada hakikatnya, tujuan utama yang harus dicapai dari musyawarah adalah mufakat. Nah, tapi kadang perbedaan pendapat itu sering ditemukan. Nah, hal ini berdasarkan pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu berbunyi dalam hal sidang permusyawaratan tidak dicapai mufakat bulat, maka pendapat hakim yang berbeda itu juga wajib dimuat dalam putusan. Nah, berdasarkan ketentuan di atas, dalam perkembangan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 mulai mengenal adanya istilah pendapat yang berbeda, tetapi belum didapat istilah dissenting opinion. Nah, aku juga bakal ngejelasin tentang dissenting opinion. Menurut Profesor Bagirmanan dalam tulisannya yang berjudul Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia yang dibuat pada majalah Hukum Varia Peradilan nomor 253 tahun ke-21 tahun 2016, menjelaskan bahwa dissenting opinion adalah peranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim atau minoritas atas putusan pengadilan. Nah, pada keputusan Ketua Mahkamah Agung RI ini tercantum dalam nomor KM-032-SK-4-4-2006 atau lebih dikenal dengan buku 2 Mahkamah Agung tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum menggunakan istilah rapat permusyawaratan yang disebutkan bahwa yang pertama, rapat permusyawaratan hakim itu sifatnya rahasia. Lalu yang kedua, ketua majelis akan mempersilahkan hakim anggota 2 untuk mengemukakan pendapatnya, disusul dengan hakim anggota 1 dan terakhir ketua majelis untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, semua itu harus berdasarkan pada jurisprudensi tetap atau doktrin yang mantap. Lalu yang ketiga, dalam sidang permusyawaratan itu setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap setiap perkara yang diperiksa. Dalam hal tidak dapat dicapai mufakat, maka pendapat hakim yang berbeda dalam putusan itu wajib juga untuk dimuat dan tidak terpisahkan dari bagian putusan. Dalam ketentuan buku 2 ini, rapat musyawarah itu menggunakan istilah Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang tadi, yang telah digantikan dengan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, di mana telah mewajibkan pendapat hakim yang berbeda itu untuk dimuat dalam putusan dan dalam KMA nomor 359 garis miring KMA garis miring SK garis miring 12 garis miring 2002 tanggal 16 Desember 2022 tentang template dan pedoman penulisan putusan telah memberikan contoh format atau template pembuatan pendapat hakim yang berbeda tersebut. Nah, next. Lanjut, sebelum ke pasal 182 ayat 5 KUHP, jadi pada pasal 182 ayat 4 KUHP, musyawarah majelis itu didasarkan pada surat dakwaan penuntut umum, pleidoy, nada requisitor, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan atau segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. Nah, dalam musyawarah majelis hakim, sebagaimana menurut pasal 182 ayat 5 KUHP, yang berbunyi bahwa dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya. Jadi, pada asasnya dalam musyawarah majelis menurut pasal 182 ayat 6 KUHP yang berbunyi bahwa merupakan hasil pemufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, putusan itu diambil dengan suara terbanyak atau voting. Yang kedua, jika ketentuan tersebut huruf A tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang menguntungkan bagi terdakwa. Maka, berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP dan komentarnya, terlihat bahwa KUHP mengambil sistem voting atau berdasar suara terbanyak dan belum mengenal adanya perbedaan pendapat dalam putusan pengadilan. Lalu menurut pasal 182 ayat 7 KUHP yang berbunyi bahwa pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku itu sifatnya rahasia. Selanjutnya, menurut pasal 182 ayat 8 KUHP yang berbunyi bahwa putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa, dan juga atau penasihat hukum.
Nah, aku juga bakal nambahin bahwa sebelum mengikuti rapat musyawarah majelis hakim, hakim tuh baiknya mempersiapkan pendapat hukum yang disampaikan dulu tentang analisis, argumentasi, pendapat, kesimpulan hukum, dan harus pula memuat alasan dan dasar pendapatnya. Ada dua hal yang harus dipertimbangkan oleh seorang hakim sebelum mengemukakan atau menyampaikan pendapatnya. Hal ini ketentuannya dimuat dalam KUHP, di mana struktur pengambilan keputusan itu ada sebagai berikut. Yang pertama, harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Lalu yang kedua, harus mempertimbangkan tentang hukumnya. Apakah perbuatan terdakwa itu merupakan tindak pidana dan terdakwa bersalah sehingga dapat dijatuhkan hukuman pidana. Lalu, dalam teori pengambilan keputusan, masing-masing hakim itu punya hak yang sama untuk melakukan 3 tahap yang mesti dilakukan oleh hakim untuk memperoleh putusan yang baik dan benar, memberikan rasa keadilan dan juga kepastian hukum serta kemanfaatan. Yang pertama ada tahap konstatir. Tahap konstatir adalah mengkonstatir peristiwa hukum yang terjadi dengan melihat, mengakui, atau membenarkan telah terjadi sebuah peristiwa yang konkret, harus pasti, bukan dugaan, dan juga didasarkan pada alat-alat bukti yang ada. Lalu yang kedua ada tahap kualifisir. Tahap kualifisir ini adalah mengkualifisir peristiwa hukum yang didapat pada fakta-fakta hukum dan hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat. Nah, peristiwa konkret ini yang sebelum telah dikonstantir sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi harus dikualifisir. Nah, mengkualifisir ini berarti menilai peristiwa yang benar-benar terjadi itu termasuk ke peristiwa hukum mana dan hukumnya yang apa, seperti apa. Dengan kata lain harus ditemukan hukum bagi peristiwa yang telah dikonstatir. Lalu yang ketiga, ada tahap konstituir. Nah, konstituir ini adalah mengkonstituir, yaitu menetapkan penjatuhan hukumnya atau memberikan keadilan terhadap terdakwa. Cukup segitu dulu penyampaian dari saya. Terima kasih. Sebenarnya putusan pengadilan itu apa sih dan gimana gitu sistematika pembuatannya? Masih kurang ngerti gua. Oke, kalian lanjut ke materi keputusan pengadilan. Nanti aku sekalian jawab pertanyaan Dai ya. Jadi di sini tuh yang selanjutnya itu adalah keputusan pengadilan oleh hakim. Coba di next, Adrian. Oke, jadi yang dimaksud dengan keputusan pengadilan berdasarkan pasal 1 angka 11 KUHP, yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Next. Nah, jadi dari pengertian berdasarkan pasal 1 angka 11 KUHP tadi, ada 3 jenis putusan atau bentuk putusan yang akan diputuskan nanti oleh hakim atau putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Yang pertama adalah putusan pemidanaan, yang kedua adalah putusan bebas atau pritzbrak, yang ketiga adalah putusan lepas. Nah, penjelasan dari bentuk-bentuk putusan yang dijatuhkan itu dapat dilihat di pasal 193 ayat 1 KUHP. Yang pertama itu adalah putusan pemidanaan. Yang dimaksud dengan putusan pemidanaan yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Ini kalau dalam hal si terdakwanya itu terbukti bersalah. Nah, kalau misalkan tidak terbukti bersalah nih, gimana nih? Nah, yang selanjutnya itu ada putusan bebas atau pritzbrak, yaitu putusan yang diatur di dalam pasal 191 ayat 1 KUHP yang berbunyi, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Jadi misalkan nih terdakwanya enggak terbukti secara sah dan meyakinkan atau kurangnya alat bukti, maka si terdakwa itu harus dilepaskan, nggak boleh tetap ditahan.
Seperti itu. Yang selanjutnya itu ada putusan lepas. Putusan lepas itu diatur di dalam pasal 191 ayat 2 KUHP, yaitu dalam hal jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan. Nah, ada yang ngerti gak sih kalau yang putusan lepas contohnya gimana? Nah, aku izin ngasih contoh kali ya untuk putusan lepas ini. Contohnya mungkin dalam hal kayak keadaan darurat. Nah, keadaan darurat itu kan tidak bisa dipidana nih. Kayak misalkan keadaan darurat ketika kapal mengalami tenggelam dan di dalamnya itu ada aku dan Sapitri nih misalkan. Terus aku berebut pelampung sama Sapitri karena pelampungnya itu cuma satu. Nah, Sapitri nih yang menang. Terus aku kan meninggal nih. Itu kan otomatis pelanggaran pasal mengenai pembunuhan kan, pasal 340. Tapi si Sapit ini gak bisa dipenjara karena itu dalam keadaan darurat. Gitu, ngerti ya? Terus nah, sahnya putusan pengadilan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 195 KUHP dan pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi, putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Seperti itu. Nah, kalau misalkan tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, nanti putusan pengadilannya akan berdampak kepada batal demi hukum. Seperti itu. Tolong di next, Adrian. Oke. Sebelum masuk ke hak-hak terdakwa terkait dengan putusan pengadilan, sebenarnya di dalam putusan pengadilan itu juga kan ada jenis-jenisnya kan, ada putusan sela dan putusan akhir. Ini ada yang udah pernah dengar gak sih putusan sela dan putusan akhir itu bedanya seperti apa? Oke. Jadi yang dimaksud dengan putusan sela itu adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir. Kayak kan dalam sistematika atau runtutan berita acara dan sidang, ketika kita bersidang, itu kan ada kayak dari hari pertama itu nantinya akan dipanggil nih terdakwa, terus nantinya di sidangnya mungkin akan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum nih. Nanti kalau sidangnya gak dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum ya tadi berdampak pada putusan yang batal demi hukum itu. Nah, terus kan di hari pertama itu biasanya ada pembacaan surat dakwaan dan pembacaan eksepsi. Nah, kalau ada eksepsi itu, kalau terdakwa misalkan mengajukan eksepsi, nanti ada putusan sela. Nah, putusan sela itu dijatuhkan dalam hal apakah hakim ini akan menerima eksepsi atau tidak. Nanti kalau eksepsinya diterima, maka si sidangnya itu gak bakal dilanjutkan lagi karena nantinya kan di eksepsi itu biasanya antara pengadilan yang tidak berwenang atau dakwaan obscur libel yang kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan eksepsinya ditolak, nanti dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu tadi kan terkait dengan perbedaan putusan pengadilan dan maaf maksud saya putusan sela dan akhir. Nah, ya, yang menjadi fokus perhatian kita kan putusan akhir kan, yang tadi udah disinggung dengan beberapa bentuk putusannya itu ada putusan bebas, lepas, ataupun pemidanaan. Nah, yang selanjutnya itu adalah uh, tadi kan putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang mengakibatkan putusan tersebut kalau tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum batal demi hukum. Terus ada beberapa kekecualian nih yang boleh diucapkan dalam sidang yang tertutup itu. Contohnya itu dalam hal kesusilaan atau enggak pemeriksaan anak. Tapi itu untuk dalam hal pemeriksaannya aja ya. Tetap kalau putusannya itu tetap diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
Nih, terus ada juga nih putusan pengadilan itu harus diucapkan harus dengan hadirnya terdakwa sebagaimana dalam pasal 196 ayat 1 KUHP. Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali undang-undang menentukan lain. Terus ada juga berdasarkan pasal 196 ayat 2, yaitu dalam hal terdakwa terdapat lebih dari seorang dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada. Jadi bisa salah satunya saja kalau misalkan yang lain berhalangan. Terus, nah di sini terdakwa itu punya beberapa hak nih terhadap putusan pengadilan ini. Yang pertama, ini diatur di dalam pasal 196 ayat 3, di mana hak-hak terdakwa itu diantaranya adalah hak segera menerima atau menolak putusan. Yang kedua adalah hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini. Yang ketiga itu, tolong di next, Adrian. Hak meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan gerasi dalam hal ia menerima putusan. Yang selanjutnya itu hak meminta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini dalam hal ia menolak putusan. Yang selanjutnya itu hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini. Nah, tadi itu untuk menjawab pertanyaan pertama kayaknya tuh yang terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan putusan pengadilan. Nah, yang selanjutnya itu ada sistematika putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat 1 KUHP. Surat pemidanaan atau putusan akhir itu selalu memuat di mana kepala putusan itu pasti ada demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ternyata ini diatur di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tolong di next, Adrian. Yang selanjutnya, dalam putusan pengadilan juga akan selalu memuat identitas terdakwa. Ini adalah hal yang wajib sekali, yaitu yang terdiri dari nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, dan pekerjaan terakhir. Itu. Yang selanjutnya adalah adanya pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penuntutan kesalahan terdakwa. Yang selanjutnya itu ada tuntutan pidana yang sebagaimana diatur di dalam surat tuntutan. Yang selanjutnya itu adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Jadi di dalam putusan pengadilan itu selalu harus mencantumkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan di dalam diri terdakwa. Itu hal yang wajib sekali. Yang selanjutnya adalah hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal. Jadi tadi tuh kalau misalkan tadi kan jarak ngomongin tentang musyawarah pengadilan nih. Misalkan laksanakan tanggal berapa. Ini nanti di putusan pengadilannya juga dicantumkan tuh di putusan akhirnya. Misalkan putusan ini diadakan pada tanggal bla 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 bla, yang mana putusan itu nanti diucapkan ya, pada tanggal bla 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 juga. Yang selanjutnya itu yang terakhir ada pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi pemidanaan atau tindak pidana yang dijatuhkan. Sorry, itu bukan yang terakhir ternyata. Yang selanjutnya adalah ada ketentuan biaya perkara. Tolong di next. Biaya perkara itu nantinya akan dibebankan kepada siapa dengan menyebutkan jumlahnya. Yang pasti ketentuannya itu mengenai barang bukti juga. Yang selanjutnya itu adalah keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau ternyata di mana letaknya kepalsuan. Jika terdapat surat otentik dianggap palsu,
perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap di tahanan atau dibebaskan, dan hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum dan nama hakim yang memutus serta panitera. Itu pasti selalu harus ada terkait dengan di putusan akhir itu ada tanggal putusannya, nanti nama penuntutnya siapa, terus nama hakim yang memutus siapa, dan paniteranya itu harus dimuat. Ya, tadi tuh kalau misalkan gak dipenuhi dari A sampai huruf L, itu putusannya itu akan berdampak kepada batal demi hukum. Nah, seperti itu. Terus, batal demi hukum kan, putusan tersebut tuh harus dilaksanakan segera menurut ketentuan yang diatur di dalam pasal undang-undang ini, yaitu diatur dalam pasal 197 ayat 3 KUHP. Jadi harus segera dilaksanakan. Terus ada juga nih di dalam pasal 198-nya yang berbunyi bahwa dalam hal seorang hakim atau penuntut umum berhalangan, maka ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut. Ayat 2-nya, dalam hal penasihat hukum berhalangan, ia menunjuk penggantinya, dan apabila penggantinya ternyata tidak ada atau juga berhalangan, maka sidang akan terus berjalan. Yang selanjutnya itu adalah dalam pasal 199 yang berbunyi ayat 1-nya itu surat putusan bukan pemidanaan itu memuat ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 197 ayat 1 kecuali huruf F, E, dan F, dan H. Yang selanjutnya huruf B-nya itu pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan. Ini kalau misalnya putusannya bebas atau lepas. Yang selanjutnya di huruf C-nya itu perintah supaya terdakwanya itu segera dibebaskan jika dia tetap ditahan. Nah, dalam ayat 2-nya, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat 2 dan ayat 3 berlaku juga bagi pasal ini. Nah, yang selanjutnya itu surat keputusan itu harus ditandatangani oleh hakim dan panitera segera setelah putusan itu diucapkan di dalam sidang. Hal ini diatur dalam pasal 200 KUHP. Jadi setelah putusan itu dibaca ini, maka langsung harus ditandatangan. Dan itu tuh surat salinan putusan akhir itu cuma satu, karena itu bersifat rahasia, jadi nanti pas tanda tangannya dioper-oper. Yang pertama itu dioper ke hakim anggota 1, yang selanjutnya dioper ke hakim anggota 2. Baru nanti panitera. Gitu. Yang selanjutnya, kalau dalam hal ada pemalsuan surat putusan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 201 KUHP, di dalam ayat 1-nya disebutkan bahwa dalam hal terdapat surat palsu atau dipalsukan, maka panitera melakukan petikan putusan yang ditandatanganinya pada surat tersebut yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat 1 huruf J, dan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut diberi catatan untuk menunjuk pada petikan itu. Yang ayat 2-nya itu tidak akan diberikan salinan pertamanya atau salinan dari surat asli atau palsu yang dipalsukan kecuali panitera sudah membubuhi catatan pada catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disertai dengan salinan petikan putusan. Yang selanjutnya, kalau udah selesai tuh pembacaan surat putusan, dari awal persidangan sampai akhir itu nantinya harus dibuatkan berita acara sidang atau BAS. Nah, di dalam BAS itu diatur di dalam pasal 202 KUHP yang berbunyi ayat 1, panitera membuat berita acara sidang dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan itu. Yang ayat 2-nya itu, berita acara sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, terdakwa, ahli, kecuali jika hakim ketua sidang menyatakan bahwa untuk itu cukup ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan yang lain. Yang ayat 3-nya
Atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, hakim, ketua sidang wajib memerintahkan kepada panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang suatu keadaan ataupun keterangan. Yang ayat 4 yaitu, berita acara sidang ditandatangani oleh hakim, ketua sidang, dan panitera. Apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut. Jadi pokoknya nantinya dari runtutan sidang dari awal sampai akhir, dari pemeriksaan pokok perkara, pemeriksaan saksi ahli yang dihadirkan oleh tim PUPH harus dimuat di dalam berita acara sidang, dan hal apapun yang terjadi di dalam persidangan, sekecil apapun itu harus dimuat dalam BAS. Itu terkait dengan putusan pengadilan dan sistematikanya. Itu aja ya. Silakan dilanjut. Selanjutnya, aku mau sharing mengenai pelaksanaan putusan pengadilan. Lanjut slide next. Yang pertama ada pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu yang dalam KUHP terdapat 7 buah pasal saja yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan tersebut, yang mengatur tentang itu. Putusan pengadilan oleh jaksa terdapat pada pasal 270 KUHP yang berbunyi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Nah, yang kedua ada pelaksanaan pidana mati yang diatur dalam pasal 271 KUHP yang berbunyi, dalam hal pidana mati, pelaksanaannya dilakukan tidak di muka umum dan menurut ketentuan undang-undang. Dan yang ketiga ada pelaksanaan pidana berturut-turut jika terpidana dijatuhi pidana sejenis berturut-turut. Pasal 272 KUHP. Jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis, sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terlebih dahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu. Nah, yang keempat ada pelaksanaan pidana denda dalam jangka waktu 1 bulan, kecuali putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi. Pembayaran denda tersebut dapat diperpanjang paling lama 1 bulan dalam hal terdapat alasan kuat. Yang ini diatur dalam pasal 273 ayat 2 KUHP yang berbunyi, dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat 1 dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan. Nah, ayat 1-nya itu berbunyi, jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi. Dan yang ayat 3-nya juga berbunyi, jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara selain pengecualian, sebagaimana tersebut pada pasal 46, jaksa menguasakan benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu 3 bulan untuk dijual ke pelelangan yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa. Slide selanjutnya. Dan yang kelima ada pengaturan barang bukti yang dirampas untuk negara, diatur dalam pasal 273 ayat 3 dan 4 KUHP. Yang tadi udah saya bacakan, ayat 3-nya, jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada pasal 46, jaksa menguasakan benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu 3 bulan itu untuk dijual ke pelelangan yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan nama atas nama jaksa. Dan ayat 4-nya, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat 3 dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan. Dan yang keenam, pelaksanaan putusan ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan. Terdapat pada pasal 274 KUHP yang berbunyi, dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata. Dan selanjutnya, yang ketujuh, biaya perkara. Pasal 275 KUHP, apabila lebih dari 1 orang dipidana, apabila lebih dari
satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 274 dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang. Dan yang terakhir, pelaksanaan pidana bersyarat diatur dalam pasal 276 KUHP yang berbunyi dalam pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan undang-undang itu. Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa pejabat yang diberi wewenang melaksanakan putusan pengadilan adalah jaksa. Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan petunjuk teknis atau administrasi dalam penanganan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu melalui surat nomor B235-3-3-1994 tanggal 4 Maret 1994 tentang eksekusi putusan pengadilan dan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia. Next slide. Pelaksanaan putusan pidana dibagi menjadi beberapa bagian berikut ini. Yang pertama ada putusan pidana mati. Putusan pidana mati ada beberapa tahapnya nih. Yang pertama, melakukan koordinasi dengan Polri untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati serta tenaga dan alat-alat yang akan diperlukan. Yang tahap kedua, menyiapkan laporan persiapan pelaksanaan pidana mati kepada Jaksa Agung oleh Kejati atau Kejari. Tahap yang ketiga, menyiapkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan. Dan tahap keempat, memberitahukan kepada terpidana dan keluarganya tentang penolakan gerasi dan pelaksanaan pidana mati 3 hari sebelum saat pelaksanaan dengan membuat berita acara. Tahap yang kelima, memerhatikan ketentuan tentang pelaksanaan pidana mati, yakni dilaksanakan dengan ditembak sampai mati dengan cara sederhana dan tidak di muka umum ataupun di misalnya kayak di tempat yang umum lah. Terus ada beberapa tahapnya lagi. Yang pertama, di depan regu tembak BRIMOB yang terdiri atas 12 tamtama dipimpin seorang perwira dengan menggunakan senjata non-organik. Saat akan ditembak, ditutup dengan kain hitam mata terpidana. Jarak tembak tidak lebih dari 10 meter dan tidak kurang dari 5 meter. Isyarat pelaksanaan dilakukan oleh komandan regu penembak dengan menggunakan pedang. Saat diangkat ke atas, berarti perintah siap untuk menembak dengan membidik arah jantung. Selanjutnya, menyentakkan pedang ke bawah secara cepat, yang berarti perintahnya itu untuk menembak. Dan selanjutnya, bila si yang maksudnya kayak terpidana ini belum mati, komandan regu penembak memerintahkan bintang regu untuk melepaskan tembakan pada kepala tepat di atas telinga terpidana. Nah, selanjutnya, dokter yang ikut serta memastikan terpidana sudah mati dan memberikan surat keterangan kepada kematiannya. Selanjutnya itu penguburan diserahkan kepada keluarga atau sahabatnya dengan membuat berita acara kecuali jaksa tinggi menentukan lain. Terus yang selanjutnya ada putusan pidana penjara atau kurungan. Yang pertama, menerima salinan putusan pengadilan dari Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam waktu 1 minggu untuk perkara biasa dan waktu 2 minggu untuk perkara dengan acara singkat. Selanjutnya, Kepala Kejaksaan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan dan menyerahkan terpidana pada lembaga permasyarakatan. Tahap yang ketiga, menyerahkan terpidana pada lembaga permasyarakatan, dan tahap yang keempat, membuat laporan pelaksanaan. Selanjutnya, yaitu ada putusan pidana denda. Kalau untuk putusan pidana denda, KUHP hanya mengatur dalam satu pasal saja, yaitu pasal 273 ayat 1 yang berbunyi jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus segera dilunasi. Dalam ayat 2, pasal tersebut jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 1 bulan. Perlu diingat bahwa jika dijatuhkan pidana denda dengan subsidi air pidana kurungan pengganti, terpidana dapat melunasi separuh dendanya dan separuhnya lagi dijalani sebagai pidana kurungan. Yang terakhir ada putusan pidana ganti rugi. Adapun pelaksanaan putusan pidana ganti rugi telah ditentukan dengan tegas dalam pasal 274 KUHP bahwa pelaksanaan atas suatu ganti rugi dilakukan menurut tata cara putusan perdata apabila pengadilan menjatuhkan biaya perkara dan ganti rugi kepada lebih dari satu orang terpidana, biaya perkara dan ganti kerugian tersebut dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang. Cukup. Nah, kan setelah
tadi dijelaskan tentang pelaksanaan putusan pengadilan. Selanjutnya yaitu ada pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan. Next. Nah, setelah putusan pengadilan, setelah putusan pengadilan atau hakim telah berkekuatan hukum tetap, maka segera dilaksanakannya eksekusi. Maka dilakukannya pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim itu sebagaimana menurut KUHP. Masalah pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam KUHP merupakan bab tersendiri yang terpisah dari bab-bab tersebut di atas, yaitu bab 20. Namun karena sangat erat berkaitan dengan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh jaksa, maka pembahasannya dilakukan dengan pembahasan lainnya tersebut di atas. Next. Terus pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan atau hakim adalah merupakan lembaga baru di dalam hukum acara pidana di Indonesia yang semula hanya dicantumkan di dalam Undang-Undang Pokok Perkara, Pokok Kekuasaan Kehakiman, pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan yang diatur di dalam pasal 277 sampai dengan 283 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Next. Nah, sebelum membahas tentang pasal 278, saya akan membahas tentang pasal 277 terlebih dahulu. Di mana di dalam pasal 277 KUHP yang berbunyi bahwa ayat 1, pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Nah, ayat 2, hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang disebut hakim pengawas dan pengamat ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama 2 tahun. Nah, terus maksud adanya pembatalan waktu 2 tahun dari ayat 2 tadi, yaitu untuk memberikan kesempatan pada hakim-hakim lain di pengadilan negeri yang telah memenuhi syarat, karena tugas ini memiliki manfaat yang besar bagi peningkatan profesionalisme hakim dalam membuat putusan yang berkeadilan pada masa yang akan datang. Manfaat yang akan diperoleh tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu akan menambah pengetahuan dan pengalaman sehingga putusan yang dijatuhkannya akan bermanfaat bagi pembinaan napi atau narapidana. Nah, yang kedua yaitu mengetahui pengaruh dari putusan yang dijatuhkan terhadap napi. Yang ketiga yaitu mengetahui sejauh mana manfaat dari putusan yang dijatuhkan. Dan yang keempat yaitu akan lebih mengakrabkan hubungan antar penegak hukum. Nah, terus berakhirnya masa jabatan atau hakim wasmat dapat disebabkan dalam hal sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu masa jabatannya sebagai hakim atau sebagai hakim wasmat telah berakhir. Yang kedua yaitu meninggal dunia sebelum berakhir masa jabatannya. Yang ketiga yaitu pindah tugas ke daerah lain. Yang keempat yaitu diberhentikan dengan tidak hormat sebagai hakim. Dan yang kelima yaitu secara sukarela mengundurkan diri sebagai hakim atau hakim wasmat. Nah, selanjutnya menurut pasal 278 KUHP yang berbunyi bahwa jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya kepada lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan. Terus yang dimaksud dengan lembaga permasyarakatan menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Nah, terus narapidana itu menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup, atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Nah, terus menurut pasal 279 KUHP yang berbunyi bahwa register pengawasan dan pengamatan sebagaimana tersebut pada pasal 278 wajib dikerjakan, ditutup, dan ditandatangani oleh panitera
pada setiap hari kerja dan untuk diketahui dan ditandatangani juga oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 277. Nah, selanjutnya yaitu menurut pasal 280 KUHP yang berbunyi bahwa ayat 1, hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa keputusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terus ayat 2, hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya. Nah, terus yang ayat ketiga yaitu pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya. Nah, terus ayat yang keempat, pengawas dan pengamatan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 277 berlaku pada bagi pemidanaan bersyarat. Nah, terus selanjutnya yaitu menurut pasal 281 KUHP yang berbunyi bahwa atas permintaan hakim, pengawas, dan pengamat kepada lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut. Selanjutnya yaitu menurut pasal 282 KUHP yang berbunyi bahwa jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan kepada kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu. Nah, pasal yang terakhir yaitu pasal 283 KUHP yang berbunyi bahwa hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala. Sudah, sekian cukup. Oke, baik. Di sini saya akan sharing sedikit mengenai biaya perkara. Mengapa biaya perkara? Karena saya rasa pembahasan mengenai biaya perkara juga perlu dibahas dalam pembahasan mengenai musyawarah hakim dan putusan. Nah, di sini menurut KUHP bahwa biaya perkara, khususnya dalam KUHP ya, hanya menyebutkan tentang biaya perkara tanpa memperinci bagaimana perhitungannya. Yaitu dalam putusan bagaimana yang diharuskan terpidana membayar biaya perkara dan bagaimana penagihannya. Adapun pasal-pasal yang terkait di dalam KUHP mengenai biaya perkara antara lain, coba next selanjutnya tolong. Nah, yang pertama yaitu menurut pasal 197 huruf I KUHP yang berbunyi bahwa ketentuan kepada siapa biaya perkara diberikan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti. Yang kedua, menurut pasal 275 KUHP yang berbunyi bahwa apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 274 dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang. Nah, intinya jadi di samping KUHP tidak secara terperinci menyebutkan biaya perkara, juga tidak secara jelas dan tegas mengatur sanksi jika biaya perkara tidak dibayar. Jadi jelas akan menjadi piutang negara atau perdata. Nah, yang selanjutnya saya di sini akan memperjelas mengenai pasal 197 huruf I KUHP terkhusus mengenai barang bukti. Nah, barang bukti di sini bisa diartikan sebagai benda atau barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda ataupun barang yang menjadi tujuan suatu tindak pidana ataupun benda ataupun barang yang digunakan untuk membantu tindak pidana atau benda ataupun barang yang tercipta dari hasil suatu tindak pidana atau benda ataupun barang berupa informasi dalam arti khusus. Nah, barang bukti ini juga dijelaskan diantaranya di dalam KUHP pasal 39 ayat 1. Barang bukti yaitu yang pertama benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai hasil dari tindak pidana. Yang kedua, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana untuk mempersiapkannya. Yang ketiga,
benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana. Yang keempat, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. Dan yang terakhir yaitu benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Nah, selain di dalam KUHP pasal 39 ayat 1 tadi, juga dijelaskan di dalam KUHP pasal 46 ayat 1. Nah, di situ dijelaskan bahwa barang bukti didefinisikan sebagai benda yang dikenakan penyitaan diperlukan bagi pemeriksaan. Benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya. Nah, jadi itu definisi dari barang bukti. Nah, itu mungkin dari saya. Terima kasih. Kan tadi kita udah lihat nggak sih berita yang itu, sebenarnya tuh aku nggak tahu banyak gitu tentangnya. Misalkan musyawarah majelis hakim, kan karena di berita itu kayak dikasih tahu ya kondisinya ditunda karena mau musyawarah majelis hakim, dan ternyata masih setelah kalian kasih tahu kan ternyata banyak banget gitu uh, runtutan prosesnya ya. Jadi kalau aku kayaknya bakal jelasin tentang upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa yang berkaitan dengan proses-proses yang tadi. Yang pertama itu menurut R. Atang Ramunong Yanja, upaya hukum itu merupakan suatu usaha melalui saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas. Tidak puasnya itu kenapa? Terhadap putusan hakim yang dianggapnya kurang adil atau kurang tepat. Jadi di dalam pasal 1 angka 12 KUHP itu menyebutkan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi sebenarnya upaya hukum perkara pidana itu ditempuh setelah putusan hakim yang didasarkan pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Jadi musyawarah majelis hakim itu disusun berdasarkan fakta dan keadaan. Jadi segala yang ada dan apa yang ditemukan di sidang itu yang udah disusun sama penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, terus ada penasihat hukum, saksi korban. Dan jika putusannya telah diucapkan, terutama putusan pemidanaan, maka hakim ketua majelis wajib memberitahukan kepada terpidana apa yang menjadi haknya berdasarkan pasal 196 ayat 3 KUHP. Kan tadi sempat dibahas ya hak-hak sebelumnya. Nah, terus kalian pasti mau tahu kan kayak upaya hukum tuh ada apa aja sih? Jadi upaya hukum itu terbagi menjadi dua, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Untuk upaya hukum biasa itu diatur dalam bab 17 KUHP. Yang pertama itu upaya hukum biasa itu dibagi menjadi A. Yang pertama itu ada banding. Banding itu sebenarnya nggak ada ditemuin pengertian asli dari banding, tetapi menurut P. van Bemmelen menyatakan bahwa banding itu merupakan suatu pengujian atas ketepatan dari putusan pengadilan tingkat pertama yang disangkal kebenarannya. Dan yang kedua itu ada menurut Andi Hamzah dalam pendapatnya dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia yang menyatakan bahwa jika pasal 233 ayat 1 jungto pasal 67 KUHP itu dihubungkan dan dapat disimpulkan bahwa semua putusan pengadilan di tingkat pertama atau pengadilan negeri dapat dimintakan banding ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau penuntut umum dengan beberapa pengecualian. Artinya, banding itu adalah hak terdakwa seperti yang dijelaskan dalam pasal 196 ayat 3 KUHP. Kan terdakwa itu punya hak untuk menolak putusan dari pengadilan kan. Dia itu setelah menolak putusan pengadilan dapat mengajukan banding. Jadi tujuan banding itu untuk pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi serta untuk menguji ketepatan penerapan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama. Nah, ternyata di banding juga ada tenggang waktunya. Tenggang waktu mengajukan banding itu adalah 7 hari
sejak putusan itu dibacakan. Ini tuh diatur dalam pasal 233 ayat 2 KUHP. Jadi, apabila jangka waktu pernyataan permohonan banding itu telah lewat, maka putusan pengadilan negeri yang bersangkutan itu dianggap telah mempunyai berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Selanjutnya itu adalah ada di upaya hukum biasa itu yang kedua ada banding. Ada kasasi. Kasasi itu diatur dalam pasal 244 sampai 258 KUHP. Jungto Putusan MK nomor 114 garing PUU strip X strip garing 12 mengatur terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung. Jadi terdakwa atau penuntut umum itu dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung tenggang waktu. Nah, untuk kasasi ini tenggang waktunya agak berbeda ya. Kalau kasasi itu tenggang waktu mengajukannya itu 14 hari dari sejak diberitahukan kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 245 ayat 1 KUHP. Jadi apabila jangka waktu pernyataan permohonan kasasi itu telah lewat, maka putusan pengadilan yang bersangkutan dianggap telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Sementara tujuan kasasi itu ialah menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam penerapan hukumnya. Seperti yang dikatakan oleh Umar Seni Aji, itu dia menghukumkan nih ada 3 alasan menurut dia. Ada 3 alasan kenapa seseorang itu melakukan kasasi. Yaitu yang pertama, terdapat kelalaian dalam acara. Nah, yang kedua itu peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaannya. Dan yang ketiga itu, jadi apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan menurut cara yang sesuai dengan undang-undang. Jadi kalau dirasa putusan pengadilan itu memenuhi 3 alasan untuk melakukan kasasi, itu jadi kalian tuh bisa didasarkan oleh omongan si Umar Seni Aji ini. Tuh. Selanjutnya itu yang kedua, upaya hukum yang kedua itu adalah ada upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa sendiri itu diatur dalam bab 18 KUHP dan upaya hukum luar biasa ini terbagi menjadi 2. Nah, yang pertama itu ada kasasi demi kepentingan hukum. Kasasi demi kepentingan hukum ini untuk mencapai kesatuan penafsiran hukum oleh pengadilan. Jadi kasasi demi kepentingan hukum ini diajukan jika sudah tidak ada upaya hukum biasa yang dapat dipakai. Pada pasal 259 ayat 1 KUHP menjelaskan pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum itu berlaku terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung yang dapat diajukan hanya bisa diajukannya itu 1 kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung. Menurut ketentuan KUHP, kasasi demi kepentingan hukum ini pada dasarnya hanya bisa diajukan oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung yang diajukan secara tertulis melalui panitera pengadilan. Jadi risalah yang panitera pengadilan negeri yang diajukan itu secara tertulis dalam tingkat pertama disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu. Dalam ketentuan KUHP, kasasi demi kepentingan hukum pada dasarnya diajukan oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung secara tertulis melalui pengadilan negeri yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama. Nah, itu tuh diatur dalam pasal 260 ayat 1 KUHP. Dan yang terakhir itu ada peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau herzening. Upaya hukum peninjauan kembali
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau reasoning ini diatur dalam pasal 263 sampai dengan 269 KUHP. Ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHP menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum terpidana. Jadi terpidana atau ahli warisnya itu dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Memeriksa dan meminta permohonan peninjauan kembali adalah salah satu tugas dan wewenang Mahkamah Agung yang terdapat dalam pasal 28 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung atau UMA, sebagaimana yang telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi setelah pemaparan yang aku berikan kan kalian pasti jadi tahu ya ternyata seorang terdakwa itu bisa loh mengajukan upaya hukum lainnya jika dia merasa bahwa putusannya itu kurang adil. Sebenarnya upaya hukum ini pasti kayak jadi satu kesatuan gitu loh sama proses-proses sebelumnya. Oke, aku mewakili kelompok Zulu memohon maaf atas segala kekurangannya dan kita mengucapkan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Hai Zulu, see you di Bye. next